Saya korban ini itu setiap tahun, baik di Solo ataupun biasanya di Jakarta. Di sekeliling kantor saya di Jakarta itu rata-rata saya pergi di Jakarta ke sana sampai 5 ekor. Dan kalau ada malah tetangga itu sampai 10 ekor. Sekitar pelabuhan dan sekitar kantor ya. Nah, biasanya kalau di kampung ini saya biasanya adik-adik saya kami kumpul tuh biasanya sampai 3-4 ekor. Nah, kebetulan di Padang ini kan posko dan ini rumah saya. Nah, saya ngelihat anak-anak kan banyak yang nongkrong di sini dan juga ini kan ada tim-tim kita di sini. Makanya saya taruh 2 ekor sapi limosin yang beratnya itu 500-an kilo satu ekornya. Nah, kebiasaan ini mas setiap tahun dia selalu begitu. Kalau sekarang saya di sini itu saya kontak posko di sini. Katanya banyak tim-tim dan orang-orang yang nongkrong di sini, makanya saya kirim 2 ekor di sini. Nah, jumlah kupon yang dibagi itu tergantung pada tim yang di sini yang jaga posko aja. Berapa mereka itu terserah mereka gitu. Makanya sekarang ngelihat supaya pelaksanaannya itu bisa berjalan dengan baik. Dan juga yang penting saya bilang yang kerja itu jangan diambil daging, tapi dibayar. Nah, karena menurut hukumnya yang namanya kurban itu upahnya harus dibayar oleh orang yang berkorban. Makanya saya datang ke sini untuk memastikan bahwa yang kerja itu dia harus dibayar. Dan juga saya memperhatikan langsung bagaimana proses mereka memotong sapi tadi. Karena saya sudah biasa memotong sapi ini dari kecil. Orang tua saya juga tukang potong sapi dulu. Jadi saya melihat tadi itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Mengenai kupon itu terserah anak-anak di sini lah. Dan juga ini kan tim-tim saya semua. Itu terserah mereka. Yang penting saya antarin 2 ekor limosin ya, bukan sapi biasa itu. Pasti dong target kita menang. Kalau perangnya pasti menang. Ini biasa aja. Saya kan politisi udah dari tahun 2000 udah politisi. Bagaimana kita ada macam-macam. Sudah 3 periode di DPR. Di DPR saya 3 periode, anak saya Atari udah 2 periode jadi anggota DPR. Jadi kita udah ngerti lah bagaimana cara berpolitik ini. Ya. Partai, cuman kalau untuk gubernur ini kan masih semuanya penjajakan, semua penjajakan. Dan kalau untuk gubernur ini biasanya kan pusat. Dan saya sendiri, ketua umum saya Pak Zulhas sudah berbicara dengan koalisi Indonesia Maju ini, semua sudah bicara. Bahkan waktu itu ada katanya semua ketua umum itu sudah ketemu, bahkan di depannya Presiden katanya gitu. Jadi semua sudah saling membicarakan. Tapi kan mereka tergantung juga situasi perpolitikan di lokal. Nah, waktu itu untuk Sumbar ini sebetulnya waktu itu nggak ada yang maju, makanya kita diusung oleh PAN dan sudah dibicarakan. Bahkan Pak Prabowo sendiri waktu itu udah langsung mendukung. Siapa orangnya? Itu dia. Oh, pasti dia. Oke, saya kenal dia, saya dukung. Makanya waktu Rakernas PAN juga udah Pak Zulhas sudah sering ketemu sama Pak Prabowo, baik di Hambalang atau di mana udah. Pak Prabowo katanya mendukung. Tapi itu kan ya. Tapi nggak tahu ya kalau ada juga keputusan lain kan politik ini dinamikanya tinggi. Dulu Jawa Barat itu oposisi dengan Pak Jokowi. Prabowo menang mutlak di Jawa Barat, tapi Jawa Barat maju. Ya kan? Dan juga itu tempat-tempat lain semuanya orang banyak oposisi kok. Tapi kok maju? Itulah. Maju mundur semua daerah tergantung kepada kepala daerahnya. Kalau kepala daerahnya punya kapasitas, kalau kepala daerah itu punya intelektualitas yang mumpuni, kalau kepala daerah punya integritas untuk seluruh rakyatnya, daerah itu pasti maju. Tapi kalau kepala daerahnya nggak punya kapasitas, pelangap pelongo doang, kalau